Halo guys, selamat datang di Berisik Bincang sistem informasi. Asik. Nah, untuk narasumber kita kali ini yaitu dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Sistem Informasi. Ntar, gimana? Ya oke, jadi tanpa lama-lama lagi, ayo kita panggil narasumber kita kali ini yaitu Jadi misi kali ini kita sudah BPM Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, aku ada beberapa pertanyaan buat kalian. Nanti ngejawabnya boleh semuanya atau boleh beberapa juga terserah. Nah, sebelumnya perkenalan dulu boleh masing-masing sama jelasin kalian sebagai apa di DPMS. Perkenalkan, aku Yuda Raja Ardenta, NIM 1021-1089 dari Sistem Informasi Angkatan 2021. Saat ini aku menjabat di DPMSI sebagai Ketua DPMSI di Parlemen Harmoni. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Fadil Farisa, NIM 1021-1057. Di DPMSI aku menjabat sebagai Wakil Ketua DPMSI di Parlemen Harmoni. Nah, perkenalkan, aku Andini Raditavia, NIM 1023 dari SI22 selaku Bendahara dan Sekretaris dari DPMSI TK Parlemen Harmoni. Perkenalkan, aku Siti Ramadana dengan NIM 1022-1036 dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Aku di DPM sebagai anggota dari Komisi 1 Aspirasi Parlemen Harmoni. Kenalin, aku Nurmailandari dari SI22 selaku anggota Komisi 2 dari pengawasan. Oke, perkenalkan, namaku Fakih Tribowo dengan NIM 102130 dari Sistem Informasi Angkatan 21. Di sini saya selaku Komisi 3. Oke, perkenalkan, aku Ronald Stephenson dengan NIM 1021-1080. Aku di sini dari Komisi 3 DPMSI Parlemen Harmoni. Oke, next pertanyaan. Boleh jelasin nggak komisi di Parlemen Harmoni ini ada apa aja dan tugas-tugas dari komisi tersebut itu apa aja? Oke, mungkin komisi di Parlemen Harmoni ini ya. Jadi komisi di Parlemen Harmoni ini ada 3. Yang pertama ada komisi aspirasi, itu yang kedua ada komisi pengawasan, dan yang ketiga ada komisi legislasi atau produk hukum. Nah, mungkin dari masing-masing tugasnya boleh dijelasin nih dari teman-teman per komisi. Dari Komisi 1 sendiri yaitu aspirasi. Kalau dari tugasnya sendiri tuh simpelnya itu kita mendapatkan atau mendengarkan pendapat dari seluruh mahasiswa sistem informasi, baik itu bentuk saran atau pendapat ataupun kritik yang bisa nantinya itu berguna untuk kepengurusan baik di DPM ataupun di himpunan. Oke, untuk tugas di Komisi 2 itu ada pengawasan, di mana pengawasan ini tugasnya untuk mengawasi kepengurusan atau agenda proker kerja yang ada di HMSI TK, di mana kami mengawasinya sesuai GBHK yang ada. Oke, selanjutnya itu ada di Komisi 3. Komisi 3 itu adalah produk hukum atau legislasi. Dia tugasnya itu ngebuat sebuah aturan atau undang-undang. Contohnya kalau misalnya dari Komisi 1 itu ada aspirasi dari warga terkait pembuatan undang-undang. Contohnya kemarin itu ada undang-undang atribut. Nah, itu di Komisi 3 kami membuat sebuah draft undang-undang untuk atribut itu dan kemudian akan disidangkan. Seperti itu. Kalau boleh tahu program kerja apa aja sih yang udah kalian jalani? Program kerja yang sudah dijalani setengah urusan lebih oleh DPMSI Parlemen Harmoni itu yang pertama ada rapat koordinasi antara DPMSI Parlemen Harmoni dan MSI Kabinet Sinergia, lalu ada sekolah sidang, lalu ada transparansi administrasi dan keuangan DPMSI Parlemen Harmoni, lalu ada asasi aspirasi anak sistem informasi, lalu ada jaring aspirasi, lalu ada pengawasan terkait program kerja HMSI TK, lalu ada yang terakhir itu ada pembentukan tim kajian khusus. Oke, next ya. Kan setelah ada proker di satu departemen itu ada yang namanya laporan eksekutif. Nah, boleh jelasin nggak laporan eksekutif itu apa sih? Oke, untuk laporan eksekutif di sini
pengawasan itu termasuk dari tugas dari pengawasan itu sendiri, di mana kan tadi ada tugasnya mengawasi kepengurusan HMSI ITK. Nah, di sini laporan eksekutif itu dinilai dari kinerja yang mereka lakuin. Misalnya kan dari lembaga eksekutif sendiri itu ada proker atau agenda. Nah, jadi sebelumnya kami ada legislatif dan eksekutif itu buat grup koordinasi gitu. Jadi sebelum ada agenda atau proker ada laporan dulu untuk tahu nih ini ada agenda atau proker yang bakal dilaksanain. Nah, di situ tuh lapornya ada nama prokernya, dari departemen apa aja, waktunya kapan, kayak gitu-gitu. Nah, nanti dari pengawasan itu bakal ngawas nih di agenda atau proker yang udah dikerjain. Nah, sebelum itu di pengawasan ini juga ada aturannya kayak harus minta surat tugas dulu. Harus buat surat tugas, di mana surat tugas ini biasanya dari DPM itu sendiri mintaknya langsung ke sekben. Mungkin dari sekbennya langsung bisa jelasin apa itu surat tugas. Nah, jadi surat tugas itu kayak sebagai bukti sah kalau pengawasan itu akan mengawasi suatu departemen yang mungkin akan menjalani sebuah program kerja atau agendanya. Nah, biasa itu salah satu anggotanya tuh ngirimin lah, kayak biasanya ada siapa aja yang ngawas di proker atau agenda tersebut, atau juga tadi ada jam-jamnya, tanggalnya, ada departemen apa aja, atau nama proker atau agendanya apa. Nah, kayak gitu sih. Gimana DPM merencanakan untuk melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan di kampus? Oke, jadi gimana sih cara DPM itu untuk mengajak mahasiswanya untuk bisa terlibat untuk pengambilan keputusan gitu? Nah, sebenarnya dari Komisi 1 sendiri itu ada proker nih. Nah, yang proker itu ada 3. Nah, proker utama sendiri itu asasi. Nah, seperti namanya sendiri, asasi itu kepanjangannya aspirasi arah sistem informasi, yang dimana ini sebuah platform yang emang dari kita tuh sediakan, yang dimana mahasiswa tuh bisa menyampaikan pendapat mereka ataupun saran-saran mereka. Jadi, dan itu yang tadi contohnya seperti kayak misalkan tadi dari Komisi 3 nih, ternyata ada yang menyarankan untuk misalkan perubahan atribut seperti itu. Nah, terus tuh yang kedua tuh prokernya ada namanya JARAS atau jaring aspirasi. Nah, jaring aspirasi ini kemarin ada kita laksanakan, dan itu tuh kita membahas untuk mengesahkan atribut, yang dimana itu tuh mahasiswa sistem informasi itu terlibat gitu langsung dalam JARAS-nya itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada updating media sosial. Nah, di sini juga Komisi 1 tuh melakukan semacam branding DPM tuh ke media sosial. Nah, baik itu tentang prokernya dari DPM sendiri dan lain-lain. Oke, next pertanyaan. Apa sih perbedaan Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan himpunan mahasiswa? Oke, mungkin DPM dan HMSI ya, himpunan. Jadi DPMS ini hadir di HMSI sebagai badan legislatif di HMSI. Mungkin kalau mau diibaratkan di Indonesia itu mungkin sama kayak DPR ya, yang mengawasi atau membuat undang-undang. Mungkin saya izin jelaskan sedikit. Jadi di HMSI ini lahir organisasi, salah satunya yaitu badan legislatif, yaitu DPMSI, dan untuk eksekutifnya ya kepengurusan HMSI TK yang saat ini bernama Kabinet Sinergia, yang diketuai oleh Kak Joel dari angkatan 2021. Singkatnya, tugas dari DPM ini yaitu membuat undang-undang, membuat produk hukum, dan juga mengawasi kinerja dari kabinet yang diketuai oleh Kak Joel ini. Dan dari eksekutif itu menjalankan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Contohnya, sebelum mulai kepengurusan itu kita mengajak warga HMSI untuk membuat GBHK, yaitu disidangkan. Jadi GBHK itu garis besar haluan kerja, yang kemudian akan dijadikan pedoman bagi landasan program kerja dari eksekutif. Mungkin seperti itu sih. Next pertanyaan. Nah, sebentar lagi ini kan kita bakal di komisi pengurusan
ceritain nggak pengalaman kalian bekerja sama atau berkomunikasi dengan anggota dari eksekutif? Untuk pengalaman sama dengan eksekutif itu mungkin kalau dari komisi 3 itu kami kan tadi sudah disebut sama Fadil kalau kami ngebuat tim kajian khusus. Mungkin untuk tugas-tugas itu bisa dijelaskan sama Saudara Ronald ya. Oke, mungkin untuk tugas-tugas dari tim kajian khusus itu sendiri itu yang pertama pastinya itu mengkaji sebuah undang-undang. Nah, jadi kayak misalnya kita lagi sidang nih, terus ada kayak sebuah pasal yang harus direvisi. Itu nanti dari tim kajian khusus itu bakal mengkaji ulang untuk merevisi sebuah pasal tersebut. Oke, kerjasama antara DPMS dan HMS itu mungkin kita sering dengar slogan-slogan saat program kerja HMS berjalan itu ada bersinergi dalam harmoni. Nah itu bukan hanya sebuah slogan, itu adalah salah satu bentuk harapan kita untuk kerjasama atau koordinasi antara DPMSI dan HMSI. Kalau pengalaman dari aku di kepengurusan sekarang Parlemen Harmoni itu ada kegiatan rapat koordinasi dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Nah, di situ kita tuh membahas terkait aspirasi yang telah kita dapat dan juga hasil pengawasan dan penilaian yang telah dilakukan oleh komisi pengawasan. Nah, di sini nih pengalaman pertama sih bagi saya kan. Sebelumnya pernah juga di DPM untuk pemaparan aspirasi secara offline dan pemaparan penilaian secara offline itu baru pertama kali sih kemarin dilakukan. Oke, pertanyaan terakhir, apa harapan kalian di Parlemen DPM selanjutnya? Boleh dijelasin masing-masing dari yang pertama. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Harapanku untuk DPM selanjutnya kalau bisa anggotanya lebih banyak yang tertarik ke DPR. Kayak bisa dilihat dari pengurusan sebelumnya kan anggotanya ya bisa ditunjarin lah. Oke, pas DPR sama eksekutif bisa agak seimbang kan juga enak dari DPR sendiri sama Kalau dari aku benar sih yang dari dia internal itu mungkin next parlemen mungkin untuk anggotanya sendiri ya bisa bertambah ya, bisa mungkin 20 atau 25 biar untuk khususnya komisi 2 itu biar nggak keteteran untuk mengawasi masing-masing departemen yang ada di eksekutif. Kemudian untuk kinerjanya semoga nextnya lebih baik lagi daripada urusan sekarang ini. Mau dari sisi program kerjanya yang kelihatan atau nggak kelihatan tuh mungkin lebih dibaikin lagi sih. Kalau dari aku sendiri harapannya apa yang ada di parlemen sekarang yang baik-baiknya itu bisa diambil ke next parlemen untuk membuat parlemen yang selanjutnya itu lebih bagus lagi. Terus harapanku juga yang terbaik lah pokoknya untuk next kepengurusan. Kalau harapan dari aku sendiri yang pastinya semoga DPM bisa banyak yang mau join lah ke DPM, apalagi cewek-cewek gini kayak padahal DPM tuh seru banget gitu loh. Terus juga semoga kedepannya makin banyak lagi kayak inovasi lah buat program kerja ini gimana bagusnya ke depannya, dan juga semoga kita bisa lebih mantap lagi lah buat kolaborasi sama himpunan. Kalau dari aku sih lebih kurang lebih sama yang lain. Kayak tetap pengen kedepannya itu lebih baik lagi, lebih banyak lagi anggotanya, lebih bagus lagi berkoordinasi dengan eksekutif dan legislatifnya. Itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari aku harapan kedepannya buat DPM itu sendiri bakal masih tetap ada, terus bakal lebih ramai lagi orang yang ada. Terus kalau misalnya ada yang udah baik di pengurusan sebelumnya tetap dilanjutin. Terus untuk kedepannya semoga makin jaya aja sih DPM. Mungkin kalau dari aku untuk harapannya ke depannya itu selalu pengen ada regenerasi dari mahasiswa sistem informasi yang mau melanjutkan perjuangan DPMS inilah ya, terlepas dari kekurangannya ya apapun itu. Pengennya DPMS ini tetap dikenal, banyak yang kenal lah, dan juga teman-teman mahasiswa ya, sistem informasi itu peka nih terhadap adanya DPM, karena salah satu perannya juga DPM pengawasan terhadap eksekutif.
itu tuh penting bagi HMSI karena dari pengawasannya DPM ini terhadap eksekutif itu menjadikan motivasi bagi teman-teman lembaga eksekutif dalam merancang program kerja, menjalankan program kerja. Jadi itu karena berpatokan juga dengan penilaian dari DPMSI. Jadi karena memang HMSI dan DPMSI ini saling saling terikat lah. Ya cukup. Oke, untuk diskusi kita selesai sampai pertanyaan terakhir tadi. Selanjutnya kita ada games namanya Who Would Like Me To. Jadi kayak misalnya siapa yang paling mungkin bakal jadi presiden di antara kalian. Nanti ada alasannya nanti. Kalian menurut siapa nanti alasannya apa? Presiden. Oke, yang pertama, siapa yang paling mungkin di antara kalian bakalan menang dalam sebuah debat? Oke, karena paling banyak di Yuda, boleh jelasin satu orang kenapa milih Yuda? Coba, mungkin aku kali ya, kenapa aku milih Yuda? Alasannya pertama, Yuda dia orang yang riset suatu hal itu jauh banget. Jadi kalau misalnya dia pengen tahu suatu hal itu dia riset seluruhnya. Dan ya dalam risetnya dia tuh pasti ada riset kan, atau nyari-nyari materi gitu sih. Itu mungkin yang satu aspek buat nambah pengalamannya dia kan, jadi ilmunya juga banyak. Oke, yang kedua, siapa di antara kalian yang paling mungkin bakalan menjadi selebriti? Kenapa? Jelasin satu orang selain Fadil. Kenapa? Kenapa alasannya Bira bakal ada potensi jadi selebriti? Karena dia cantik. Siapa di antara kalian yang mungkin akan bertahan hidup di sebuah pulau terpencil? Apalagi? Kebanyakan Pak Paki ya? Kenapa Paki atau Ronald? Karena kalau pakai itu random. Kamu nggak pengen? Ya sih, kalau Paki karena kayaknya orangnya gampang ekspor deh. Oh ya. Kayak untuk bertahan hidup bakal mampu 100 tahun atau lebih. Iya. Kamu kan? Kamu juga Ronald apa ya? Mungkin dia juga orangnya suka ini sih, suka nyari-nyari hal apa ya, nggak wajar. Kalau misalnya dia mungkin gabut tuh dia bisa nyari apa aja gitu. Apalagi kok cuma pulau kecil aja kan? Iya. Pulau kecil ditarik apa ya? Jadi rumah sih dibangun. Oke, next. Siapa yang paling mungkin akan memiliki hobi aneh dan unik di antara kalian? Kenapa? Gimana ya? Kenapa? Karena tadi kan bilang Mira, Paki orangnya random kan. Nah itu dia hobi-hobi yang dia lihat itu bakal lebih random. Kayak mungkin tadi sebelum tag ini dia kayak mainin barang-barang kayak lempar kayak sirkus gitu, kayak itu udah random banget. Setuju sih. Oke, siapa yang paling mungkin di antara kalian akan menangis saat menonton film horor? Waduh siapa ya? Siapa ya? Gak ada deh. Ngomong aja lah di antara. Nurman ya? Kayaknya. Nurman. Ini sih Kenapa Nurman? Wow. Apa ya? Karena dia sedih orang. Karena dia lagi sakit ya. Iya, dia lagi sakit. Jadi kalau nonton horor kayaknya nangis. Next. Siapa yang paling mungkin di antara kalian akan terbangun di pagi hari dengan semangat yang tinggi? Ya aku lah. Tapi dia juga bangun pagi. Bangun pagi. Ya udah. Siti aja nih ya. Siti. Udah buka aja. Buka kayak. Iya. Cerah dia gitu. cerah banget. Fresh banget bukanya, semangat banget. Oh iya. Anaknya mau apa ya? Kenapa bagus yang punya aku jelek? Oke.
Siapa yang di antara kalian yang paling mungkin akan menjadi atlet profesional? Atlet ini bebas kan? Apa ya? Atlet profesional. Tahu ah. Atlet apa ini? Aku sih. Atlet profesional itu apa? Aku sih. Ronaldo Ronaldo kayaknya Karena banyak main. karena dia jadi kiper kan kalau main futsal. Gak apa-apa aku coba sih. Basket iya. Futsal voli, Belia. siapa yang paling mungkin di antara kalian akan menjadi petualang dan menjelajah dunia? Dua aku. Fadil. Kenapa tuh? Ya karena cita-cita tuh ujung dunia. Boleh. Kita yang mulia. Aku pengen tapi mau benar. Lagi. Siapa yang paling mungkin nanti bakalan menjadi guru favorit di sekolah? Guru favorit. Kita Guru Aku Mira sih. apa sih? Mira, Aku dua orangnya sih. kenapa Mira dan Kalau Mira emang suka ngajar-ngajar gitu, ngajar-ngajar anak kecil, ada pengalaman ya. ibu kalian kan? Si Parlemen Harmoni yang di Mira. Jadi yang pilih masalahnya. Cara penyampaiannya sih lebih enak. Kayak ya halus lah. Adek berarti. Ada apa? Adeknya DPR. Iyalah. Geng. Geng. Oh. Siapa di antara kalian yang paling mungkin akan terlambat dalam rapat penting? Selalu ya. Siapa ya? Lagi. Kayaknya kan. Iya. Kenapa? Kalau aku telat ya mungkin kadang ada hal yang perlu dilakukan dulu sih, dan itu kayak kita sudah ngitung waktunya kan, sudah perkiraan waktu itu udah bakal pas, tapi kenyataannya udah Enggak, aku yakin itu bohong sih. Karena biasanya mageran dulu. enggak sih. Sebelum apa itu dia mager dulu pasti. Amal kenapa? Sama sih. Bohong juga ya. Bohong juga. Bohong juga ya. Bohong kita. Oke, terakhir. Siapa di antara kalian yang paling keren? Kenapa? Udah jelas lah. Karena Di DPMSI. Nah, oke guys, itu dia tadi dari pembahasan narasumber kita. Bagaimana kan? Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang DPMSI, bisa banget tuh follow akun Instagram ini, yaitu DPMSI_ITK di Instagram. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dadah!